Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala ramadhana syahran mubaraka. Syahran yudha'af fihi alhasanatu bi'ashri amthaliha. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para saimin dan saimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sudah memasuki bulan Ramadan. Bulan penuh berkah. Bulan penuh ampunan. Bulan penuh rahmat. Setiap kita hendaknya merasa gembira dengan hadirnya bulan Ramadan, bulan yang suci ini. Siapapun di antara kita yang menyambut Ramadan ini dengan sukaria, dengan senang hati, maka tentu akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan, dengan iman, wahtisaban, dengan mengharap ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Dia diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Para saimin dan saimat rahimahumullah. Hadis ini memberikan motivasi kepada kita agar betul-betul pada bulan puasa ini menjalankan puasa dengan sebaik-baiknya, dengan penuh keimanan, dengan seikhlas-ikhlasnya mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita akan mendapatkan ampunan jika saja puasanya itu benar-benar kita lakukan dengan sepenuh hati. Sepenuh hati itu artinya dengan keimanan, dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti ampunan itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana puasa yang bisa mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu menjalankan puasa itu sendiri dengan sebaik-baiknya. Tidak hanya sekedar menahan dahaga, menahan lapar. Kalau hanya kita berpuasa menahan dahaga, menahan lapar, tetapi perbuatan-perbuatan lainnya yang tidak disukai Allah kita lakukan, tidaklah kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita puasa tetapi juga kita berbuat dosa. Gak mungkin Allah memberikan ampunan. Seperti Rasulullah SAW menyatakan, "Rabba sa'imin laisa min siyamihi illa al-ju' wal 'atas." Berapa banyak orang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya rasa lapar dan dahaga saja. Lah, ini kan merugikan, tidak menguntungkan. Maka puasa yang menguntungkan itu adalah bila kita bisa menjauhi seluruh larangan-larangan Allah. Pokoknya seluruh perbuatan yang tidak dicintai oleh Allah. Tetapi kita mengutamakan, mengedepankan pekerjaan-pekerjaan yang dicintai oleh Allah. Kita jaga puasa, tapi kita jaga amal saleh. Kita menjaga salat 5 waktu. Kita menjalankan tarawih. Kita rajin bersedekah. Kita rajin berinfak. Bahkan mungkin sebagian umat Islam mengeluarkan zakat. Nah, yang perlu dicatat dan diingat adalah setiap kebaikan, setiap amal saleh
yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, karena disebut dengan bulan barakah. Al-hasanatu bi'asyri amsalihha. Setiap kebaikan itu dibalas oleh Allah 10 kali lipat. Bayangkan. Kalau di hari-hari biasa, bulan-bulan biasa, kita melaksanakan kebaikan, ya, hanya 1 kali lipat. Tapi di bulan Ramadan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Betapa ini bulan bonus. Maka banyak orang-orang yang memiliki kesadaran tinggi, kecintaan tinggi terhadap Allah dan Rasulullah. Mereka berbondong-bondong untuk melakukan al-hasanah, kebaikan ini di bulan Ramadan. Ada satu hadis, tetapi dinyatakan oleh para ulama hadis ini tidak memiliki sanad, tidak sahih, la aslalahu, tidak memiliki asal. Hadisnya bunyinya begini: Man fariha bidukhuli Ramadana harramallahu jasadahu 'alan nar. Barang siapa yang bergembira, merasa senang dengan datangnya bulan Ramadan, harramallahu jasadahu 'alan nar, Allah haramkan jasadnya berada di atas api neraka. Nah, dari sisi makna bagus. Dari sisi untuk pelajaran pendidikan bagus. Artinya memberikan motivasi kepada kita untuk betul-betul senang dengan hadirnya Ramadan. Senang dengan hadirnya Ramadan itu bukan lalu kita pesta kembang api, pesta petasan, sementara semua amal baiknya ditinggalkan, bukan. Itu tidak menghindarkan kita dari api neraka. Tapi seperti yang saya sebutkan tadi, amal solehnya ditingkatkan, itu menunjukkan bahwa kita senang, gembira dengan hadirnya bulan Ramadan. Nah, inilah yang perlu dicatat oleh kita semuanya. Ramadan adalah bulan barakah. Ramadan adalah bulan ampunan. Kejar ini. Jangan sampai keberkahan itu hilang. Bulan ampunan, kejar ini. Jangan sampai kita lepas dari meminta diterima taubat kita. Jika memang kita banyak bersalah. Diterima ampunan kita jika memang kita banyak kesalahan dalam hidup di dunia ini. Tentu setiap manusia memiliki salah. Kullu bani Adam khata'. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Jangan kita sudah punya salah. Ya kan? Tapi kita tidak menyadari kesalahan kita. Seakan-akan kita ini orang yang suci, bersih, tanpa dosa. Gak boleh. Wong kadang kala kita ini hari ini berapa banyak dosa yang kita lakukan. Kadang-kadang membicarakan orang. Kejelekan orang, kadang-kadang berbohong, dan lain sebagainya. Kita hitung. Kalau kita sudah bisa menghitung-hitung kesalahan kita, itu berarti kita merasa ada dosa di dalam diri kita, ada kesalahan dalam diri kita. Tapi bukan sampai sebatas itu. Wa khairul khatta'ina wa khairul khatta'ina tawwabun. Kita salah, lalu kita bertaubat kepada Allah. Salat taubat 2 rakaat, ya. Kemudian kita minta, kan, segala kesalahan kita diampuni. Insya Allah pada bulan puasa ini semua kesalahan akan diampuni jika kita meminta ampunan kepada Allah dan kita meminta agar taubat kita ini diterima. Tapi ingat, taubat yang dibutuhkan oleh Allah itu taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu sekali kita berbuat salah, 2 kali kita berbuat salah, 3 kali kita berbuat salah, kita minta kesalahan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang disebut dengan husnul taubah, ya, atau taubatan nasuha. Tidak lagi mengerjakan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang telah lalu.
tapi kita berbuat ke depan, berbuat hasanah. Apa yang kita lakukan ke depan adalah hasanah, hasanah, hasanah. Demikian para saimin dan saimat, semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan kepada kita barakah, ampunan, rahmatnya, maghfirahnya, ya, sehingga kita menjadi manusia yang terbebas dari sentuhan api neraka. Dan Allah alaikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.